Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan special event realisasi investasi triwulan 2 tahun 2024 bersama saya, Aya Nufus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Yuliot, Pak Sesmen dan seluruh pejabat di Kementerian Investasi, teman-teman media yang saya hormati, saya cintai, baik yang ada di ruangan ini maupun di luar yang ikut lewat Zoom. Seluruh hadirin yang mengikuti acara ini, khususnya yang saya hormati, banggakan kepala-kepala DPM PTSP baik provinsi, kabupaten, kota yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tidak terasa perjalanan panjang kita dalam mengurus investasi ini sudah masuk tahun terakhir dari proses priorisasi masa jabatan presiden yang kedua. Saya ingat betul saya masuk di Kementerian Investasi bulan Oktober dan 2 hari kemudian saya mengumumkan realisasi kuartal ketiga di tahun 2029 dan kuartal keempatnya di Januari 2020. Artinya untuk priorisasi kali ini adalah pengumuman kuartal kedua terakhir di tahun 2024 dan selanjutnya nanti akan diumumkan oleh pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Investasi. Karena itu saya akan mencoba untuk menyampaikan secara komprehensif dari apa yang harus kita lakukan dalam kurun waktu hampir 5 tahun. Teman-teman media, saya ingat betul waktu saya masuk, total realisasi investasi kami di 2019 adalah 795 triliun. Dan dari 795 triliun itu komposisi daripada investasi Jawa dan luar Jawa, di luar Jawa lebih banyak, di Jawa lebih banyak. Dengan penciptaan lapangan kerja tidak mencapai 1 juta waktu itu. Dan alhamdulillah perintah Bapak Presiden harus kita mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan salah satu instrumennya adalah investasi. Karena investasi adalah sebuah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan karena itu sekarang di 2023 kemarin dari 798 triliun dari 795 triliun di 2019 2023 akhir mencapai 1.418 triliun. Dan tahun ini ditargetkan oleh Bapak Presiden dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% harus mencapai 1.650 triliun. Dan karena itu izinkan saya untuk memaparkan capaian daripada realisasi investasi di kuartal kedua. Dan karena itu saya saya izin lewat sini aja. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di kuartal kedua, total investasi yang masuk sebesar 428,4 triliun, tumbuh secara Q&Q 6,7%, year on year-nya 22,5%. Artinya kalau dibandingkan dengan bulan kemarin, itu tumbuh sebesar dari kuartal pertama ke kuartal kedua tumbuh sekitar 6,7%. Tapi kalau di kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2023 itu tumbuh 22,5%.
dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 677.623 orang. Komposisi antara PMA dan PMDN, PMA-nya 50,7%. Alhamdulillah masih bagus, dan PMDN-nya 49,3%. Teman-teman semua, kita kan tahu bahwa ekonomi global sekarang masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan sudah ada 95 negara yang sekarang sudah menjadi pasien IMF. Dan di balik ketidakpastian ekonomi global itu, kita tetap bersyukur bahwa publik global masih mempercayai negara kita sebagai salah satu tujuan negara yang investasi. Karena kalau kita lihat di sini FDI kita PMA masih di angka 50,7, tumbuh 16,6%, masih tumbuh 16,6%. Dan untuk PMDN ini yang luar biasa, kita apresiasi teman-teman kita dalam negeri itu tumbuh sebesar 29,1% secara year on year. Ini luar biasa sekali. Kemudian untuk Jawa dan luar Jawa, di Jawa 49,8%, tumbuh 27,1%. Di luar Jawa itu 50,2%, tumbuh 18,3%. Teman-teman, ini bisa lihat teman-teman media, untuk tumbuh ini jangan-jangan belum dibayar ini ya. Bentar, Pak, maaf. Itu Bisa, Pak? Jawa itu tumbuhnya tinggi sekali, kurang besar. Itu Jawa tumbuhnya besar sekali sebesar 27,1% dibandingkan dengan luar Jawa yang tumbuhnya 18,3%. Biasanya pada kuartal-kuartal sebelumnya itu di luar Jawa tumbuhnya lebih gede daripada di Jawa. Yang berikut yang berikut di komposisi mana aja? Di komposisi mana aja yang paling banyak masuk untuk di sektor? Sektor yang pertama teman-teman adalah di sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, peralatannya. Ini menunjukkan bahwa di sektor hilirisasi berjalan masif karena dia menempati nomor pertama dengan angka 17,3% atau 74 triliun. Kemudian sektor pertambangan 10,6% atau 45,6 triliun. Transportasi, gudang, telekomunikasi tumbuh sebesar 9,6%. Kemudian kawasan perumahan industri dan jasa lainnya. Kalau kita lihat ini terintegrasi betul. Mereka satu siklus ini. Jadi hilirisasi yang paling banyak ini masih di sektor pertambangan. Kemudian teman-teman media, saya melaporkan di daerah mana saja sih mereka masuk. Yang pertama masih Jawa Barat. Ya, Jawa Barat 63,7 triliun. Kemudian DKI Jakarta itu kurang lebih sekitar 62 triliun, Jawa Timur 35, Banten 33, Sulawesi Tengah 32. Ini antara PMA dan PMDN. Artinya Sulawesi Tengah ini luar biasa sekali. Coba PMA-nya dong. PMA saja. Coba di PMA-nya mana? Iya, ini Pak. Kalau PMA-nya aja itu DKI Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Banten dan Jawa Barat. Ya. Nah, negara mana saja masuk 5 besar? Ini adalah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kalau kita lihat di Singapura 4,6 miliar, kemudian Tiongkok 2 miliar, Hong Kong 1,9, Korea Selatan masuk nomor 4 nih, 1,3 dan Amerika Serikat. Jadi 5 besar ini Korea Selatan menggeser Jepang. Biasanya Jepang, tapi ini sangat dinamis ya. Kalau ada pilpres pasti saya katakan mau lagi bersaing pencalonan, tapi sudah tidak ada pilpres jadi sudah selesai. Ini tinggal investasinya aja yang bersaing. Selanjutnya Januari sampai Juni, Pak. Coba Januari sampai Juni coba. Nah, teman-teman media, alhamdulillah satu semester sekarang kita sudah mencapai 829,9 triliun, tumbuh 22,3%. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya itu 1.225.042 orang.
Dengan target dari 1.650 triliun, kita sudah mencapai 50,3%. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa yang menjadi penerus saya ke depan, dia tinggal mencari 49,7%. Ya. Jadi udah alhamdulillah. Dan kalau kita melihat dari target Renstra kita itu hanya 1.239 triliun. Tuh. Renstra ya. Kalau 1.650 ini target dari presiden. Ya. Nah kalau kita combine dari Renstra itu kita capai 67%. Ini luar biasa sekali. Dan PMA PMDN, PMA-nya 50,8%, PMDN-nya 49,2%. Nah ini dong baru ada nyawanya. Kemudian Ini Jawa luar Jawa 2023. Jawa luar Jawa 2023 di semester 1 2023 itu 52,3. Sekarang 50,2%. Ya. Memang ini harus kita pacu lagi, Ya. karena terutama tol-tol di Jakarta ini di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY itu cukup berdampak luar biasa terhadap pertimbangan dari para investor. Karena masuk kos logistiknya jauh lebih murah. Kayak kemarin di Batang 18 perusahaan masuk karena di situ kawasan industrinya hanya 350 meter dari tol. Tapi ini year on year bagus tapi Pak ya. Oh ya, year on year-nya tumbuhnya 17,3%. Ya, luar Jawa. Tetap masih tumbuh. Ya. Karena Pak sebenarnya ini kan cuma 1.400 triliun, 1.418. Tuh. Kemudian 2024 naik menjadi 1.650. Jadi targetnya dinaikkan. Kemudian tetap industri logam dasar masih pertama, yang kedua transportasi gudang, telekomunikasi, pertambangan, kawasan industri dan jasa lainnya. Nah ini nggak ada jauh beda, tetap yang nomor pertama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Banten untuk daerah-daerah tujuan. Tapi ini luar biasa Pak, tadi kalau PMA PMDN Sulawesi Tengah triwulan 2 hanya peringkat 5, tapi begitu digabung dia naik peringkat 4 Pak, Sulawesi Tengah ya. Oh Sulawesi Tengah ya? Iya. Iya, memang sana lagi masif ya. Iya. Lagi masif untuk pembangunan industri, terutama pada sektor komoditas hilirisasi nikel. Memang lagi top di sana. Nah kali Pak kita bisa lihat PMDN Pak, karena ada proporsi yang Coba berbeda. PMDN, Kalau coba. PMDN ada Nah yang kalau bersama. PMDN DKI Jakarta nomor 1 ya artinya. Betul. Jawa Barat nomor 2, Iya. Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur. Iya. Nah ini Kalimantan Timur ini juga mencakup IKN ya. Jadi dia masuk nomor 5, ini termasuk IKN juga. Dan pada semester ini Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat masuk di 4 besar. Iya. Dan Jepang. Iya. Tadi Korea peringkat 4. Korea triwulan masuk 2. di kuartal kedua, Iya, betul. nomor 4 tapi sekarang udah enggak. Ya. Ini untuk trennya Pak, untuk tenaga kerja, penerapan tenaga kerja memang di triwulan ini paling tinggi Pak dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya jika Oke. dibandingkan. Iya. Oh ya ini ya, Betul. ini lapangan pekerjaan kita naik terus nih. Iya. Karena saya kan sering ditanya oleh wartawan, Pak Menteri, apalah artinya pertumbuhan ekonomi bagus, tapi kalau penciptaan lapangan pekerjaan sedikit. Gara-gara pertanyaan itu membuat saya nggak tidur, membuat formulasi bagaimana caranya agar investasi padat modal, tapi juga mampu melakukan penyerapan tenaga kerja. Dan kita blending mana yang bisa dipadat karyakan, mana yang bisa didorong untuk high teknologi. Teman-teman, kemudian kalau kita lihat di sini, dari sektor manufakturnya, teman-teman bisa lihat, itu semakin hari kuning ini semakin besar ya. Iya. Dulunya kan sektor primer paling banyak. Sekarang kita lihat perimbangannya udah mulai bagus ini. Artinya kita sedang mendorong industri. Kan sering di berbagai berita terjadi deindustrialisasi. Mungkin sekarang harus melakukan penelitian ulang deh. Apa benar itu deindustrialisasi? Karena sekarang banyak industri-industri kita yang sudah kita dorong dalam waktu beberapa tahun terakhir. Ya. Kemudian Ini tren ini PMA, tren ya, tren dari PMDN. 2022 Iya. sampai dengan 2024 itu naik terus alhamdulillah ya.
Ya, dan PMA-nya lebih tinggi tapi berimbang dengan PMDN. Ya. Udah mulai ada keseimbangan antara PMA dan PMDN. Jadi ini artinya apa? Dalam negeri juga percaya, kemudian luar negeri juga percaya. Jadi keseimbangan terjadi. Kemudian Tren Jawa luar Jawa. oh Jawa luar Jawa. Iya. Oke Tin, apa lagi? Sudah konsisten Pak sejak triwulan 3 2020. Ini untuk Oke. triwulan kedua, negara ke-6 sampai ke-10 Pak, yang variasi. Triwulan kedua ini Betul. kita lihat Singapura pertama nomor 1, Iya. Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Amerika Serikat, Malaysia. Malaysia ini juga hub ini. Jepang, Belanda, Inggris, Kepulauan Virgin Inggris ya, dan Inggris. masuk nih. Iya. Jadi ada 2 negara yang masuk di 10 besar. Saya pikir itu ya Tin ya. Kita lihat yang semester 1 ya Pak, ini baru triwulan 2, Oh, semester semester satu, 1-nya, ya, ini peringkat 6 sampai Oke, 10 semester ya. 1 tetap Singapura, Betul. Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat nomor 4, Jepang nomor 5, 6 Korea Selatan, Malaysia ini lote sebenarnya, ini masuk hub daripada Korea ini sebenarnya. Ya. Belanda, Inggris masuk nih. Oke. Baik, ada juga data hilirisasi Pak yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis. Nah, Ini adalah teman-teman, triwulan 2 Pak. ini data hilirisasi nih. Jadi total hilirisasi pada kuartal kedua itu sebesar 105,6 triliun rupiah atau 24,6% dari total realisasi investasi di kuartal kedua. Di mana dari mineral itu sebesar 70,9 triliun, kehutanan 11,2 triliun, pertanian 12,5 triliun, minyak dan gas 5,8 triliun, kemudian baterai listrik itu 5,2 triliun. Totalnya 105. Coba minta satu semester. Satu semester, kita lihat datanya seperti ini. Nah, ini satu semester. Dari Januari sampai Juni. Itu untuk smelter mineral 114,1 triliun, terlalu banyak soalnya. Kita tiap hari sebut angka uang orang aja. 114,1 triliun, dari nikel 80, tembaga 28, boksit 5,1, timah yang masih kecil. Tapi memang timah ini industrinya beda dengan nikel atau boksit, karena memang nilai investasinya juga nggak banyak. Pulp and paper 24, pertanian 23, petrochemical 13,2, kemudian 6 ini termasuk baterai listrik. Petrochemical ini termasuk yang punya lote ya, yang di Cilegon. Cilegon. Ya. Lote itu kemungkinan besar tahun depan bulan Februari Maret itu sudah berproduksi. Itu salah satu investasi yang mangkrak itu. Oke? Totalnya 181,4 triliun atau setara dengan hampir 22%. ada juga dilaporkan setiap 6 bulan Pak, yaitu laporan usaha mikro kecil Pak. Oke. Kan banyak orang tanya, Kementerian Investasi ini kok urusnya gede-gede aja, kecil-kecil enggak? Ya. Nah, ini kita mau lapor nih. Untuk UMKM dari Januari sampai bulan Juni, Ya. itu total yang masuk 2,4 juta proyek Pak. 2,4 juta proyek, Ya. mana total 7. 127 triliun. Ya. 127 triliun, lapangan pekerjaannya 4.696 orang. 4.696.618 orang. Ya. Kalau dibagi lagi, usaha kecil dengan usaha mikro ini paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, mereka masuk di sektor perdagangan dan reparasi. Kalau kita lihat konstruksi Ya. 11, hotel dan restoran 13, tanaman pangan Perkebunan. 7, jasa lainnya 24,8 T. Dan UMKM kita kan memang masih tidak jauh-jauh dari sektor inilah kira-kira. Tapi mereka ini penyerapan tenaga kerjanya luar biasa loh. Makanya saya itu lagi berpikir ya, kadang-kadang kita ini dari lubuk hati saya ya, nggak adil sama UMKM, terutama dalam modal.
Kredit lending kita sekarang 6.300 triliun. Tapi yang dikasih ke UMKM nggak lebih dari 18%. Padahal UMKM punya kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan gila sekali. Ini 4 juta. Yang tadi di sana cuma 1 juta. Di sana sudah 800 triliun, ini 127 triliun. Jadi kalau modalnya kita kasih tambah lagi, perbankan bisa memfasilitasi, maka ini sebagai instrumen yang paling bagus untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Sekalipun upahnya itu besarnya masih UMR. Tapi sangat luar biasa dan ini nggak salah. GDP kita kan 60% itu UMKM. Jumlah unit usaha kita 99,99% itu UMKM. Jadi ini yang ke depan saya pikir kolaborasi dengan UMKM ini harus kita lakukan. Makanya di Kementerian Investasi punya peraturan menteri untuk setiap pengusaha atau investor yang masuk wajib berkolaborasi dengan investor pengusaha daerah atau UMKM. Betul. Ya. Bapak bisa kembali ke tengah lagi Pak, sudah akan sampaikan pertanyaan dari teman-teman wartawan. Oh siap Pak. Sementara itu saya persilakan teman-teman untuk bersiap yang akan menyampaikan pertanyaan. Kita batasi 3 orang ya teman-teman ya untuk yang bertanya, karena nanti Pak Menteri ada agenda lain. Leher saya masih. Iya, karena masih kurang nyaman tenggorokan Pak Menteri. Kemarin banget sikap dari Muhammadiyah sudah bilang kalau bakal mengambil atau mengelola izin tambang gitu. Dan seperti yang kita tahu kan izin tambang itu kan dari PKB 2B X ya. Kalau NU kan dapat dari XKCP. Nah, sementara Muhammadiyah itu sudah dapat akan yang mana Pak? Dapat yang mana gitu? Apakah mungkin dari Arutmin kah, Kendilo kah, Adaro, Multi Harapan atau kayak Diko mungkin? Boleh dijelaskan kita aja Pak. Terima kasih. Izin tambang, organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah kemarin saya baca di berita Muhammadiyah setelah melalui kajian panjang itu menerima ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi. Dan kemarin saya sudah ditelepon oleh Pak Muhajir sebagai ketua tim yang ditunjuk dari rapat Muhammadiyah untuk pengelolaan tambang ini. Saya sudah dapat telepon dan saya pikir ini barang bagus. Kita saja yang terlalu a priori berpikirnya negatif duluan gitu kan. Banyak sekali ngomong ormas kalau nggak punya pengalaman gimana. Emang saya mau tanya, di Republik Indonesia ini orang pengusaha tambang itu sebelum dia pengusaha tambang dia sudah punya tambang duluan. Orang bilang lingkungan nanti rusak kalau organisasi keagamaan yang mengelola, yang benar aja lah. Sekarang aja nggak ada organisasi keagamaan yang mengelola, sebagian begitu. Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain, kelola tambang yang baik dong, lingkungannya dijaga gitu loh. Yang ketiga, justru kita terlambat menurut saya. Presiden yang berani untuk memberikan begini hanya Presiden Jokowi. Ini adalah bagian daripada penterjemahan dan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dinyatakan bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara kita baik laut, udara dan darat itu dipergunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan ada demokrasi ekonomi. Yang namanya demokrasi ekonomi itu harus inklusif. Sila kelima itu bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun bukan pemberian, ini perjuangan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Pada saat Indonesia kita merdeka, agresi militer tahun 48, yang membuat fatwa jihad siapa? Para ulama. Bukan para konglomerat, bukan para pengusaha-pengusaha itu. Ya mohon maaf ya, saya harus ngomong jujur.
Pada saat konflik di Ambon, di Poso, yang mendamaikan siapa? Tokoh-tokoh agama semua. Masa di saat Indonesia sakit, yang disuruh merawat Ibu Pertiwi, tokoh-tokoh agama. Pada saat Indonesia pesta pora, tokoh-tokoh agama dibilang nggak boleh terima. Yang bisa terima hanya Konglo aja. Itu enak dulu, nggak enak di kita dong kalau begitu cara berpikirnya. Dan cara berpikir ini menurut saya bertentangan dengan substansi daripada Pancasila dan Undang-Undang 45. Cuma selama ini kan nggak ada berani yang melakukan itu. Datang Pak Presiden Jokowi. Ini adalah bagian daripada program dari retribusi. Nah tapi kan retribusi ini kan harus dengan cara yang elegan, bermartabat dan beraturan. Nah aturannya kita buatkan. Di dalam Undang-Undang Minerba itu dinyatakan di pasal 6 itu dinyatakan bahwa pemerintah berkewenangan untuk memberikan UPK dengan skala prioritas. Cuma selama ini belum ada PP-nya. Kita buatkanlah PP-nya, cantolannya di pasal 6. Orang kan maunya hanya BUMN. Dalam hati saya di mana sih hati kita ini? Kita kalau mau kasih ke rakyat kok susahnya minta ampun gitu loh. Tapi kalau kasih ke konglomerat, kasih ke investor asing, semua setuju. Jadi sebenarnya yang anti asing ini siapa gitu loh. Aku mau nanya, Pak Presiden Jokowi mau membela rakyat, membela NU, membela Muhammadiyah, membela Katolik, membela Protestan, membela Hindu, membela Buddha. Masa di saat begitu dibilang bahwa kita nggak boleh dikasih, tapi kalau asing datang ambil, diam aja. Nanti datang lagi Kementerian Investasi bilang jangan hanya berpikir asing-asing, kita juga berpikir. Jadi jangan terjadi apa ya, ambigu gitu loh. Negara itu nggak boleh ambigu. Dan saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi. Saya eksekusi. Nah terkait dengan Muhammadiyah, karena sudah disampaikan, saya kasih prolog panjang dulu biar kamu paham tujuannya. Ya kan? Jadi terkait dengan Muhammadiyah, insya Allah kita akan memberikan dari ex-PKP 2B yang paling bagus. Di luar daripada KPC. Yang mananya nanti saya laporkan ke Presiden dulu, baru saya laporkan ke kamu. Ya, karena pimpinan saya Presiden, jangan sampai saya lapor. Nanti kalau saya laporkan di kamu, belum saya lapor ke Presiden, besok pagi saya reshuffle. Bahaya kan? Gitu. Nanti dibilang kamu ini belum ada laporan, udah kasih ke media gitu. Ya deh ya. Tapi yakinlah bahwa niat kita baik. Niat kita baik untuk organisasi-organisasi keagamaan ini supaya apa? Mereka yang dikasih itu kan bukan organisasinya, tapi badan usaha yang dimiliki oleh organisasinya. Supaya mereka ada pendapatan halal, pendapatan yang sah, sesuai aturan. Dipakailah program ini untuk sekolah, untuk kesehatan, fakir miskin, orang yang membutuhkan. Supaya apa? Mereka bisa membantu, merasa terbantu. Justru menurut saya kita terlambat kok, negara terlambat. Dan kalau saya diskusi sama Pak Prabowo, kata Pak Prabowo, jangan hanya itu Mas Bahlil. Dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara, yang klasifikasi memenuhi syarat, ya kita kasih saja. Daripada kasih yang lain nggak jelas pula sebagian kan. Setuju nggak? Kamu setuju nggak kita kasih ke organisasi keagamaan? Hah? Kalau baik sih. Menurut kamu baik nggak ini? Ya udah kalau begitu. Kamu ya pemirsa, demikian spesial event realisasi investasi triwulan 2 tahun 2024 yang disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pemirsa, saya Aya Nufus undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.